Franklin di Pesta Ghost. Cerita berdasarkan tokoh-tokoh ciptaan Paulette Bourgeois dan Brenda Clark. Diterbitkan oleh penerbit Canisius. Franklin sudah bisa berhitung lompat 2 dan mengikat tali sepatunya. Ia tahu nama-nama hari dalam seminggu, nama-nama bulan dalam setahun, dan hari-hari libur di setiap musim. Sebentar lagi pesta Halloween, saat Franklin sedang membayangkan hantu, setan, dan labu kuning, ia menerima undangan pesta yang tidak ia ketahui pesta apa. Franklin bergegas pulang. Ia sudah tak sabar lagi ingin membuka undangan dari Ghost si angsa. Franklin menyobek amplop undangan itu. Ternyata undangan untuk menghadiri pesta migrasi yang akan diadakan akhir pekan ini. "Pesta!" seru Franklin. Ia bergegas menghampiri kedua orang tuanya. Franklin menunjukkan undangan itu kepada ibunya. "Apakah ibu tahu tentang pesta migrasi?" tanya Franklin. "Oh, itu pesta para angsa," jawab ibunya. "Pesta itu untuk merayakan kepergian para angsa dari rumah musim panas mereka menuju selatan untuk menikmati musim dingin." Franklin tampak terkejut. "Tapi selama ini Ghost nggak pernah pergi," kata Franklin. "Keluarga Ghost memang nggak pergi," kata ibu Franklin. "Tapi sebagian besar teman dan saudara mereka pergi, Franklin." Mungkin besok kamu bisa bertanya kepada Ghost tentang pesta migrasi itu," saran ayah Franklin. Tapi Ghost si angsa tidak masuk sekolah keesokan harinya. "Hari ini adalah hari istimewa bagi Ghost," kata Pak Owl si burung hantu. "Dia pasti sedang membantu orang tuanya menyiapkan pesta migrasi." Franklin lalu mengatakan kepada Pak Owl bahwa dirinya mendapat undangan ke pesta itu. Pesta itu sangat meriah," kata Pak Owl. "Banyak angsa akan hadir, baik tua maupun muda. Di pesta itu juga ada makanan istimewa, lagu-lagu, dan kamu mungkin akan diajari tarian migrasi." Franklin tampak cemas. Ada acara menari juga ya, Pak?" tanya Franklin. Sepulang sekolah, Franklin bercerita kepada ibunya tentang pesta migrasi. Kata Pak Owl, "Di pesta itu ada banyak makanan yang belum pernah aku lihat sebelumnya," keluh Franklin. "Dan aku juga harus menyanyi lagu yang tidak ku kenal. Kemudian aku harus mempelajari tarian mereka, padahal aku gak suka menari." Franklin menggigit sedikit agar-agar dan sandwichnya. "Lalu aku harus ngobrol apa saja dengan para angsa yang gak ku kenal?" tanya Franklin. Ibu Franklin tersenyum lalu memeluknya dengan sayang. "Jangan khawatir, Franklin," kata ibunya. "Ghost pasti akan berusaha membuatmu nyaman dan merasa gembira di pesta itu." Sehari sebelum pesta migrasi, Franklin berkata kepada ibunya bahwa perutnya mules. "Sebaiknya aku nggak usah pergi ke pesta besok," kata Franklin. "Aku merasa sebaiknya aku nggak makan makanan aneh dan ikut menari." "Sayangku," kata ibu Franklin sambil meminta Franklin tidur, "ibu sangat mengharapkan bantuanmu besok. Ibu akan membuat kue blueberry untuk ibu Ghost. Ibu ingin kau membawanya." Franklin mendesah. Akhirnya, ada juga makanan yang bisa ia makan di pesta besok. Keesokan harinya, Franklin membantu ibunya membuat kue blueberry. Setelah itu, Franklin mandi lalu memakai pakaian terbaiknya. "Ingat, Franklin, jangan lupa bilang tolong dan terima kasih,"
pesan ibunya. "Selamat berpesta, Franklin," seru ayahnya. Franklin mengangguk. "Tapi aku nggak mau menari," keluhnya. Ketika Franklin tiba, rumah Ghost sudah penuh tamu. Meja ditata di halaman berumput dan di atasnya penuh dengan aneka makanan lezat. Sebuah grup band sedang bermain musik. Anak-anak angsa terlihat berlarian ke sana kemari, mengambil berbagai makanan dari meja hidangan, lalu berlari pergi untuk bersembunyi. "Franklin," panggil Ghost, "aku senang kamu bisa datang." Ibu Ghost menerima kue pemberian Ibu Franklin. "Terima kasih, Franklin," kata Ibu Ghost. "Sampaikan terima kasih Ibu kepada ibumu." Ghost segera mengajak Franklin ke tempat pesta. "Pertama-tama, ayo kita makan dulu," kata Ghost. "Kamu harus mencicipi semua makanan." Franklin merasa perutnya mual. Tapi kemudian ia kaget saat memperhatikan berbagai makanan yang ada di atas meja. "Wah, ternyata makanannya biasa," kata Franklin. Kini giliran Ghost yang tampak terkejut. "Tentu saja, ini makanan biasa," sahutnya. "Dan semuanya enak." Ghost mengambilkan berbagai makanan untuk Franklin hingga sepiring penuh. "Kami selalu memulai pesta dengan es krim," kata Ghost menjelaskan. "Es krim mengingatkan kami bahwa musim dingin segera tiba. Kemudian kami makan kentang tumbuk. Kentang tumbuk mengingatkan kami akan awan yang kami lewati dalam perjalanan kami menuju selatan. Kemudian jagung berlapis mentega yang berwarna kuning. Kuning mengingatkan kami pada sayap kami yang terkena sinar matahari." Franklin makan sambil mendengarkan penjelasan Ghost tentang tradisi para angsa. "Lalu kami mengakhiri makan kami dengan donat. Kamu harus membagi donatmu dengan teman. Artinya kami menikmati perjalanan bersama-sama." Franklin tersenyum, lalu membagi donatnya menjadi 2 dan memberikannya kepada Ghost. Ketika Ibu Ghost meminta Ghost untuk membantunya, Ghost mengenalkan Franklin kepada kakek dan neneknya, lalu meninggalkan Franklin. Franklin duduk di dekat kakek Ghost. Ia bingung harus bicara apa kepada mereka. "Apakah migrasi itu perjalanan yang sangat berat?" tanya Franklin akhirnya. "Ya, sangat berat," sahut kakek Ghost. "Dan juga sangat berbahaya." Kemudian kakek Ghost menceritakan perjalanan yang pernah ia lalui. Akhirnya ia tertidur. Franklin mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Ia tampak takut saat kakek Ghost menceritakan kisah seram. Pendengar yang sangat baik. Dan ia tertawa ketika kakek Ghost menceritakan kisah lucu tentang paman Ghost yang bernama Ghostbird. Kehilangan bulu-bulu ekornya saat terbang. Tak lama kemudian, Ghost datang kembali. "Ayo Franklin, kita akan menari bersama. Ayo!" ajak Ghost. Semua angsa tampak berbaris di halaman rumput membentuk formasi huruf V. Franklin menolak ajakan Ghost, tapi Ghost menarik tangan Franklin. Maka Franklin pun terpaksa ikut berbaris dalam formasi itu bersama angsa-angsa yang lain. Hentak, hentak, hentak. Tepuk, tepuk, tepuk. Rentangkan kedua lenganmu, lalu tutup, tutup, tutup. Pandanglah bulan di langit. Katakan, do, si, do. Sambutlah angin hangat yang bertiup. Lompat, lompat, lompat. Goyang, goyang, goyang. Saatnya kita pergi bermigrasi. Tanpa disadari, Franklin ikut menyanyi, menari, dan tertawa bersama angsa-angsa yang lain.
Sudah saatnya para angsa akan pergi bermigrasi. Mereka saling berpelukan dan mengucapkan salam perpisahan. Para angsa yang akan pergi segera berbaris di puncak bukit. Franklin berdiri di samping Ghost. Mereka memperhatikan kawanan angsa yang membentuk formasi huruf V dan terbang menuju bulan. Suatu hari nanti, aku akan ikut terbang bersama mereka, bisik Ghost. Franklin memandang temannya sambil tersenyum. Aku berharap kau mengundangku lagi pada pesta migrasi berikutnya, kata Franklin. Aku pasti akan datang.